Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح النبذة في الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن محمد المشهور رحمه الله تعالى, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai menjelaskan secara global poin-poin i'tiqad yang wajib diyakini oleh seorang muslim. 6. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala furudul wudu. Furud al-wudu. Kewajiban-kewajiban wudu. Tapi sebelum kita masuk al-wudu ini merupakan salah satu pembahasan terpenting dalam at-thaharah. Ya, dan para ulama rahimahullahu taala dalam pembahasan fikih itu memulai dengan rukun Islam yang terbesar. Rukun Islam yang terbesar yaitu sholat. Karena itulah pembahasan fikih secara umum dimulai dengan pembahasan yang berkenaan dengan as-sholah. Ya. Namun sholat ini tatkala dia merupakan rukun Islam yang terbesar dan as-sholat ini memiliki syarat-syarat yang wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum seorang mengerjakan sholat, maka dibahaslah hal-hal yang berkenaan dengan syarat syahnya sholat. Nah, syarat syah sholat itu ada banyak pembahasan berkenaan dengan syarat syah sholat, yang berkenaan dengan toharoh, kewajiban untuk bertoharoh, kemudian kewajiban menghadap kiblat, kemudian kewajiban untuk mengetahui masuknya waktu, menutup aurat, membersihkan tubuh, tempat, dan pakaian dari najis, dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan syarat syahnya sholat. Dan diantara syarat terbesar dari sholat adalah al-toharoh. Karena itulah para fuqaha memulai kitab-kitab fikih mereka dengan pembahasan toharoh sebagai syarat syahnya sholat. Dan suatu syarat itu didahulukan dibandingkan al-masyru'. Syarat itu selalu didahulukan pembahasannya sebelum al-masyru'. Tatkala toharoh adalah syarat syahnya sholat, maka sebelum membahas sholat, maka dibahas terlebih dahulu al-toharoh. Iya. Dan di sini penulis rahimahullahu ta'ala tidak memberikan judul kitab toharoh sebagaimana kitab-kitab fikih pada umumnya. Wa illa seharusnya atau pembahasan wudu ini tentunya masuk dalam kitab at-toharoh. Sebelumnya apa itu at-thaharah? Sebelum kita masuk membacakan apa yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala berkenaan dengan al-wudu. Nah, apa itu thaharah? Ada beberapa definisi disebutkan oleh para ulama dalam definisi thaharah, ya. Yang pertama, thaharah ya adalah perbuatan, atau kata beliau atau para ulama mengatakan bahwa thaharah adalah izalatul hadas. Perbuatan izalatul hadas, menghilangkan hadas. Wa ma fi ma'nahu, dan yang semakna dengannya, wa zawalul khabas. Wa zawal al khabas. 6. Izalatul hadas wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabas. Ini definisi yang pertama dari at-thaharah. Bahwa thaharah itu adalah perbuatan izalatul hadas. Perbuatan menghilangkan hadas atau perbuatan mengangkat hadas. Ya. Perbuatan mengangkat hadas. Maka semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang untuk mengangkat hadas, maka itu dianggap thaharah. Semua perbuatan yang dilakukan untuk mengangkat hadas, maka itu adalah thaharah. 6. Kemudian dikatakan wa ma fi ma'nahu,
dan perbuatan yang semakna dengan mengangkat toharoh. Yakni dia bukan mengangkat toharoh, tapi semakna dengan mengangkat toharoh. Mirip seperti mengangkat toharoh, walaupun dia tidak mengangkat toharoh. Kita akan terangkan nanti. Ya. Kemudian wazawalul khobas, dan termasuk dalam kategori toharoh adalah zawalul khobas, hilangnya al khobas, yakni najis. Semua perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis, maka itu juga toharoh. Maka itu juga at-toharoh. Maka kita lihat di sini ada 3 poin yang butuh kita terangkan berkenaan dengan toharoh. Yang pertama adalah izalatul hadas, perbuatan menghilangkan hadas. Kemudian yang kedua, wa ma fi ma'nahu, dan perbuatan yang mirip seperti apa? Yang semakna dengan menghilangkan hadas. Yani dia tidak menghilangkan hadas, tapi mirip seperti perbuatan menghilangkan hadas. Dan yang ketiga, wa zawalul khabas, perbuatan menghilangkan menghilangkan najis. Ya, amalan dilakukan untuk menghilangkan najis. Tapi yang pertama adalah izalatul hadas, bahwa toharoh itu menghilangkan hadas. Hadas adalah suatu sifat yang ada pada diri seorang, yang ketika sifat ini ada maka menghalangi dia dari sholat, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat. Hadas adalah suatu wasfun hukmi, suatu sifat, ya, suatu hukum pada diri seseorang yang yamna'u bihi min fi'lis shalah, ya, yang dengan sifat ini menghalangi dia dari mengerjakan sholat. Nah, hadas ada 2. Yang pertama hadas akbar, dan yang kedua hadas asgar. Hadas akbar dan hadas asgar. Adapun hadas akbar adalah semua hadas yang hanya bisa diangkat dengan mandi junub atau mandi wajib. Hadas akbar adalah semua hadas yang hanya bisa diangkat dengan mandi wajib. Nah, sementara hadas asgor adalah hadas yang bisa diangkat dengan menggunakan wudu. Iya, hadas asgor adalah hadas yang cukup diangkat dengan menggunakan dengan al-wudu. Nah, contoh hadas akbar misalnya keluar mani, sperma, atau seperti misalnya haid dan nifas. Haid dan nifas, ini hadas akbar. Ya, ketika dia mau diangkat, maka dia hanya bisa diangkat dengan mandi junub atau mandi wajib. Sementara contoh hadas asgor misalnya kencing, buang air besar, kentut. Ini semua adalah hadas asgor yang cukup diangkat dengan wudu. Ya, cukup diangkat dengan al-wudu. Iya. Maka dari sini kita bisa katakan bahwasanya toharo itu adalah, ketika dikatakan toharo adalah perbuatan mengangkat hadas, kalau begitu toharo adalah mandi wajib dan wudu. Mandi wajib dan wudu. Tapi ini sudah masuk 2. Kemudian yang kedua, bahwa toharo itu adalah wa ma fi ma'nahu, yang mirip seperti mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas, tapi mirip dengan mengangkat hadas. Nah, ada beberapa amalan yang masuk dalam kategori ini, yakni dia mirip seperti mengangkat hadas, tapi tidak mengangkat hadas. Yang pertama, tayamum. Yang pertama apa? Tayamum. Tayamum ini ya tidak mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas. Karena dia adalah toharoh daruroh. Yani tayamum nanti dilakukan kalau tidak bisa mandi dan tidak bisa wudu. Tidak ada air misalnya. Atau dia sakit, tidak bisa pakai air. Tidak bisa mandi, tidak bisa wudu. Ya. Maka diangkat dengan tayamum. Maka tayamum adalah toharoh daruroh. Toharoh darurat. Jadi tayamum tidak sama seperti mandi junub, mandi wajib dengan wudu. Ya. Tayamum ini adalah toharoh darurat. Dia hanya dilakukan ketika ada orang mau wudu, tidak bisa wudu, tidak ada air atau sakit. Ada orang mau mandi wajib, tapi tidak ada air. Ya. Tidak bisa menggunakan air. Apakah airnya tidak ada atau dia sakit, maka barulah digantikan dengan tayamum. Maka tayamum ini adalah toharoh darurat yang dia tidak mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas, tapi dikategorikan masuk dalam kategori toharoh. Kenapa? Karena mirip seperti toharoh. Dia dilakukan ketika ada orang mau sholat. Ada orang mau sholat, setelah itu dia mau wudu, tapi tidak bisa pakai air, tidak ada air, maka penggantinya adalah tayamum. Maka tayamum ini adalah toharoh juga. Kalau ada yang bertanya, kenapa tayamum bukan toharoh, padahal tidak mengangkat hadas? Nah, itulah kalimat yang kedua. Wa ma fi ma'nahu. Masuk dalam kategori toharoh adalah perbuatan mengangkat hadas dan yang semakna dengan mengangkat hadas.
seperti mengangkat hadas. Iya, ini tayamum. Apalagi contoh misalnya mandi-mandi yang sifatnya sunnah. Mandi Jumat. Ya, mandi sebelum sholat Jumat. Ini mandi hukumnya sunnah. Mandi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Apakah mandi sebelum sholat Jumat itu toharoh? Iya, toharoh. Apakah dia mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas. Karena mandi Jumat tidak mengangkat hadas. Ya, orang yang mau pergi Jumat disunnahkan mandi terlebih dahulu. Ya, mandi terlebih dahulu. Apakah dia mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas. Hatta orang sudah berwudu kalau mau pergi Jumat, ya misalnya misalnya dia habis berwudu pagi-pagi, sampai kemudian dia belum mandi pagi tersebut, subuh sampai menjelang Jumat dia belum mandi, maka tetap disunnahkan dia untuk mandi. Maka mandi Jumat itu tidak mengangkat hadas. Tapi dia masuk dalam kategori toharoh. Kenapa? Mirip seperti mengangkat hadas. Yani tata cara mandi Jumat mirip seperti tata cara mandi junub. Apalagi yang mirip dengan toharoh. Ya. Mirip dengan perbuatan mengangkat hadas. Contoh tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Saya sholat maghrib. Saya berwudu, setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, wudu saya tidak batal. Wudu saya tidak batal. Masuk waktu isya. Ya, karena wudu saya belum batal, saya bisa langsung sholat isya, tidak perlu wudu lagi, karena tidak batal. Tapi disunnahkan bagi saya untuk tajdid al-wudu, mengulangi wudu, memperbaharui wudu. Maka saya wudu kembali. Nah, wudu saya ini sebelum sholat isya, apakah mengangkat hadas? Jawabannya tidak mengangkat hadas, karena saya tidak berhadas. Wudu saya belum batal tadi, saya belum berhadas. Maka wudu saya yang memperbaharui wudu ini bukan mengangkat hadas. Tapi gerakannya, amalannya mirip seperti wudu yang mengangkat hadas. Maka dikatakan tadi definisinya toharoh, wa ma fi maknahu, yang mirip seperti mengangkat hadas. Sudah ya? Taib. Jadi ini yang kedua. Toharoh adalah izalatul hadas, ya, izalatul hadas, ya, wa ma fi maknahu, dan yang terakhir wa zawalul khabas, dan menghilangkan najis. Dan menghilangkan najis. Taib. Menghilangkan najis di sini, menghilangkan najis imma dengan menggunakan air ataukah dengan menggunakan batu, ya, dengan menggunakan batu sebagaimana yang akan datang di pembahasan istijmar. Intinya adalah perbuatan menghilangkan najis itu adalah toharoh. Perbuatan menghilangkan najis itu adalah termasuk al-toharoh. Nah, ini definisi toharoh ya yang disebutkan oleh para fuqaha. Kemudian ada definisi yang lain dalam mazhab Syafi'i ya, yang juga digunakan untuk mendefinisikan toharoh. Digunakan untuk mendefinisikan at-toharoh. Apa itu? Kata para fuqaha, at-toharoh adalah, ini definisi yang kedua, toharoh adalah fi'lun tatawaqqafu alaihi ibahah. Fi'lun tatawaqqafu alaihi ibahatus shalah. Enggak apa-apa kita tambahkan di sini, nanti kita jelaskan. Fi'lun tatawaqqafu alaihi ibahatus shalah. Walau min ba'dil wujuh. Walau min ba'dil wujuh au sawabun mujarrad. Au sawabun mujarrad. Saya ulangi, toharoh adalah fi'lun. Ya. Tatawaqqafu bihi ibahatus shalah. Naam, ibahatus shalah min ba'dil wujuh atau walau min ba'dil wujuh. Walau min ba'dil wujuh au sawabun mujarrad. Au sawabun mujarrad. Definisi ini mirip seperti tadi, cuman ini ungkapan yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah, definisi ini. Toharoh adalah fi'lun, suatu perbuatan, suatu amalan. Tatawaqqafu bihi ibahatus shalah. Yang salat itu ditentukan dengan perbuatan itu. Boleh tidaknya mengerjakan salat ditentukan dengan perbuatan itu. Fi'lun tatawaqqafu bihi ibahatus shalah. Perbuatan yang menentukan boleh tidaknya orang salat. Yakni kalau dilakukan ini perbuatan, maka dia boleh sholat. Walau min ba'dil wujuh. Ya, walaupun dari sebahagian sisi. Kita akan terangkan nanti. Akan terangkan apa makna walau min ba'dil wujuh. Walaupun dari sebagian sisi saja. Ya. Pembolehannya itu tidak secara mutlak, tapi hanya pembolehan dari sebagian sisi saja. Walau min ba'dil wujuh. Ya. Au sawabun mujarrad, atau perbuatan yang sekedar menghasilkan pahala. Ya. Menghasilkan apa?
menghasilkan pahala. Au sawabun mujarrad. Baik, sekarang kita lihat definisinya. Kata para fuqaha, toharo adalah fi'lun, suatu perbuatan. Ya, yang tatawaqqafu bihi ibahatus shalah. Yang boleh tidaknya orang sholat tergantung dengan perbuatan ini. Yani kalau dilakukan ini perbuatan, maka dia boleh sholat. Kalau tidak dilakukan, maka tidak boleh dia sholat. Nah, apa perbuatan yang apa perbuatan yang membolehkan seorang untuk sholat? Ada tiga. Ada tiga perbuatan yang harus dilakukan kalau orang mau sholat, yang membolehkan seorang untuk sholat. Yang pertama, wudhu, kalau dia cuma berhadas kecil. Ya. Yang kedua adalah mandi wajib, kalau dia berhadas besar, hadas besar. Ya. Dan yang ketiga, menghilangkan najis. Wajib menghilangkan najis pada diri, tempat, dan pakaian ketika najis. Ketika mau sholat. Karena ini termasuk syarat sah sholat. Jelas ya, menghilangkan najis. Jadi ada tiga perbuatan yang tatawaqqafu bihi ibahatus sholat. Yang boleh tidaknya sholat ditentukan dengan perbuatan ini. Harus kerjakan ini kalau mau sholat. Ya, yaitu wudhu, kalau cuman dia hadas kecil. Mandi wajib kalau dia hadas besar, dan membersihkan najis. Ya. Jadi tiga perbuatan inilah yang membolehkan seorang Yang membolehkan seorang mengerjakan sholat. Kalau tidak ada perbuatan ini, maka tidak boleh orang sholat. Ada orang, ya, perempuan haid dan nifas, suci, mau sholat tapi tidak mandi, tidak boleh sholat. Ada orang habis buang angin, habis kencing, habis buang air besar, mau sholat, tidak wudhu, tidak boleh sholat. Ada orang sudah wudhu, sudah mandi junub, tapi ada najis di pakaiannya, ada najis di tubuhnya, ada najis di tempat sholatnya, tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Jadi ini tiga perbuatan yang membolehkan seorang sholat. Kemudian dikatakan walau min ba'dil wujuh. Ini kalimat yang kedua, walau min ba'dil wujuh. Pembolehannya itu hanya dari sisi tertentu, dari sebagian sisi. Seperti misalnya tayamum. Tayamum ini membolehkan orang sholat. Kalau ada orang, saya misalnya batal wudhu. Saya mau sholat, tapi tidak ada air. Atau ada air, tapi saya tidak bisa pakai air. Saya sakit, tidak bisa pakai air. Apa yang saya lakukan? Sementara saya mau sholat. Bagaimana caranya supaya saya sholat? Ya, yaitu apa? Dengan tayamum. Nah, tayamum ini berbeda dengan wudhu dan mandi junub ini. Tayamum ini membolehkan kamu sholat. Tapi pembolehannya hanya pada sebagian sisi. Yaitu apa? Membolehkan kamu untuk sholat itu saja. Nanti kalau datang waktu sholat berikutnya, harus tayamum lagi. Jadi dia tidak menghilangkan hadas. Berbeda dengan wudhu dan wudhu dan mandi junub, dia menghilangkan hadas, mengangkat hadas. Sementara tayamum, dia tidak mengangkat hadas. Dia hanya membolehkan kamu untuk sholat. Makanya setelah selesai sholat, wajib, sholat maghrib misalnya, dia tayamum baru sholat maghrib. Setelah itu datang sholat isya, dia wajib tayamum lagi. Kenapa? Karena tayamum yang sana tadi tidak boleh dipakai untuk sholat isya. Tayamum di maghrib hanya membolehkan sholat maghrib, beserta sholat-sholat sunnahnya. Adapun isya harus tayamum yang baru kembali. Kenapa? Karena tayamum tidak membolehkan secara mutlak. Dia hanya min ba'dil wujuh. Dia hanya membolehkan sholat pada sebagian sisi. yakni hanya satu sholat saja. Satu sholat wajib. Ya, ini tayamum. Apalagi walau min ba'dil wujuh. Misalnya orang yang terkena penyakit salasil baul. Ada orang yang ada orang punya penyakit, itu setiap sebentar-sebentar kencing, dan tidak bisa ditahan. Kalau orang sehat kan mau kencing masih bisa ditahan. Nah, ada orang sakit, itu kalau kencing langsung keluar, nggak bisa ditahan. Dan itu masalahnya sering, dan jaraknya dekat-dekat. Ya, tiap 3 menit kencing lagi. Dan kalau sudah kencing, sudah langsung keluar, sudah los, nggak bisa tertahan. Nah, kan begitu. Kita tahu setidaknya untuk 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat, ya. Kalau 2 rakaat mungkin setidaknya kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit misalnya. 3 menit misalnya ya. Nah, ini orang tiap 2 menit kencing, nyambung begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini? Kita katakan kamu berwudu, ya, setelah masuk waktu kamu berwudu, ya. Setelah berwudu langsung sholat, ya. Ya kan? Ketika keluar kencing di tengah-tengah sholat, sudah lanjut saja sholatnya. Sampai selesai syah sholatnya. Ya, kenapa? Karena dia punya penyakit. Beda kalau orang sehat keluar kencingnya batal sholatnya. Dia lanjut saja. Ya. Jelas sampai sini. Nah, perbuatan dia berwudu ini,
berwudu di awal itu kan tidak mengangkat hadas. Karena sebentar keluar lagi kencingnya. Ya. Tidak mengangkat. Dia hanya wudu ini hanya membolehkan dia untuk sholat itu toh. Nanti kalau datang sholat berikutnya harus wudu kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan walau min ba'dil wujuh. Nanti akan diterangkan berkenaan dengan salasil baul ini, orang yang kencing yang sambung menyambung ini, ya, akan datang hukum tersendiri tentang itu insyaallah taala di kitab-kitab yang lebih besar. Ya. Jadi intinya makna walau min ba'dil wujuh, dia membolehkan sholat hanya pada beberapa keadaan tertentu atau sisi tertentu saja, seperti tayamum atau toharohnya orang yang apa namanya hadasnya mustamir, yang hadasnya keluar terus menerus, seperti perempuan yang terkena istihadah, darah istihadah. Baik. Kemudian yang ketiga, ausawabun mujarrad, atau perbuatan tersebut dia juga membolehkan seorang sholat, tapi dalam konteks di sini dia hanya mendapatkan pahala. Seperti tadi mengulangi memperbaharui wudhu. Orang yang sudah wudhu, ya, misalnya dia wudhu di rumah, setelah itu dia jalan ke masjid, sampai jalan ke masjid panas di jalanan, setelah itu dia wudhu kembali. Nah, wudhu yang kedua ini kan tidak mengangkat hadas, tapi dia mendatangkan pahala semata-mata. Ya, karena dia memperbarui wudhunya. Dia tidak mengangkat hadas karena tadi dari rumah di jalanan tidak kentut, tidak ada apa-apa, sampai ke masjid karena panas, dia wudhu kembali dengan niat memperbaharui wudhu. Apa yang dia dapat? Apakah mengangkat hadas? Tidak mengangkat hadas. Ya. Tapi apa yang didapatkan? Sawabun mujarrad, pahala tambahan. Mendapatkan pahala. Ya. Contoh lain misalnya cuci yang kedua dan yang ketiga dalam wudhu. Jadi kadang kalau wudhu ya di sunnahnya satu kali. Sunnahnya satu, kewajibannya satu kali. Tangan sampai siku, kalau sudah kena seluruhnya, itu sudah wajib. Sudah tertutupi kewajiban. Nah, disunnahkan tambah yang kedua, tambah yang ketiga. Nah, untuk yang kedua dan yang ketiga ini tidak mengangkat hadas lagi. Kenapa? Hadas sudah terangkat dengan cucian yang pertama. Cucian yang kedua dan yang ketiga ini namanya apa? Ini menambah pahalanya. Ya, dia tetap dinamakan toharoh. Kenapa? Karena itu menambah pahalanya dari sisi ini. Itu makna ausawabun mujarrad. Ausawabun mujarrad. Baik, ini definisi toharoh, ya, dua definisi toharoh dalam mazhab Syafi'iyah yang masyhur digunakan yang kedua. Saya sengaja dulu sebenarnya definisi yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah definisi yang kedua. Fi'lun ya tatawaqqafu bihi ibahatus shalah walau min ba'dil wujuh aw thawabun mujarrad. Ini definisi yang masyhur dalam mazhab. Cuman saya sengaja bawakan definisi yang pertama untuk memudahkan pemahaman ini karena ada beberapa kata-kata yang butuh dijabarkan. Baik. Jadi setelah kita pahami definisi tohara itu apa, dari sini kita bisa menangkap atau mengambil kesimpulan bahwasanya maqasidut toharo ada 4. Maqasid at-toharo ada 4. Apa itu maqasid? Maqasid itu adalah tujuan ataupun jalan utama untuk meraih toharo. Maqasid toharo adalah apa? Perbuatan ya untuk meraih toharo. Amalan yang dilakukan untuk menghasilkan apa? Toharo. Itu namanya maqasid at-toharo. Ya. Maksud ya. Toharo memiliki 4 maksud. 4 cara untuk meraih toharo. Untuk mewujudkan supaya orang bertoharo. Ada 4. Yang pertama al-wudu. Wudu. Yang kedua adalah ghusl wajib, mandi wajib. Ghusl janabah dan semacamnya. Mandi wajib. Yang ketiga adalah at-tayammum. Dan yang keempat adalah izalatun najasah. Ya. Izalatun najasah, mengangkat hadas. Mengangkat najis. Ini 4 namanya maqasid at-toharoh. 4 maqasid at-toharoh. Wudu, kemudian mandi wajib, kemudian tayammum, dan yang keempat apa? Menghilangkan najis. Ya, izalatun najasah. Baik. Kemudian dari definisi tohara juga kita bisa memetik bahwasanya wasailut toharo ada 4 juga. Wasail toharo ada 4. Ya, ini alat yang digunakan untuk bertoharo ada 4. Tadi kan 4 perbuatan untuk mendapatkan toharo ada 4. Nah, sekarang alat yang dipakai dalam bertoharo ada 4. Itu namanya wasail al-toharo. Wasilah, sarana, alat yang dipakai untuk bertoharo. Untuk mendapatkan toharo. Ada 4. Yang pertama, ma'un. Air. Akan diterangkan nanti pembahasan berkenaan dengan air. Air yang bagaimana yang boleh dipakai bertoharo. Yang pertama, air. Yang kedua adalah turab,
adalah tanah. Adalah tanah. Yang ketiga adalah hajarul istinja. Batu-batu yang dipakai untuk untuk cebok itu, untuk menghilangkan najis. Ketika seorang habis buang air besar atau buang air kecil. Hajarul istinja. Batu ya, dan bisa diganti pakai benda-benda lain sebagaimana akan datang nanti insyaallah, tisu kering atau yang semacamnya. Ya, intinya para ulama mengatakan hajarul istinja, batu yang digunakan dalam istinja. Dan yang keempat adalah apa namanya? Ad-dabak. Dabak itu proses menyamak kulit. Nanti akan diterangkan bahwa kulit bangkai itu asalnya najis, tapi dia bisa suci kalau didibag, disamak. Nah, maka proses atau alat yang digunakan dalam proses penyamakan ya macam-macam ya alatnya. Ada yang pakai cairan, ada yang pakai apa namanya zat-zat tertentu untuk menghilangkan merontokkan semua bulu-bulu dari kulit hewan itu ya, dibersihkan semuanya supaya tinggal kulit. Itu alat-alatnya macam-macam, bahan-bahannya macam-macam. Itu namanya semua apa? Wasail at-toharoh. Wasail at-toharoh. Jadi saya ulangi, maqasid at-toharoh ada 4. Maqasid at-toharoh ya ini apa? Perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan toharoh. Perbuatannya ada wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sementara wasailut toharoh adalah alatnya, alat yang dipakai untuk mendapatkan toharoh, atau alat yang dipakai ketika kita bertoharoh. Ada 4 juga, yaitu air, turab, tanah, kemudian hajarul istinja, dan yang terakhir apa? Ad-dabak, yakni ad-dabik, alat yang dipakai untuk apa? Untuk menyamak ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Ini pengantar berkenaan dengan definisi at-thaharah, dan insyaallah taala besok kita akan bahas berkenaan dengan alat bersuci yang pertama dan terutama yaitu air. Ya, kriteria air yang boleh dipakai untuk berwudu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, apa besok Jumat lanjut Ustaz? Sebentar.